Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel Bang Ziz. Alright. Tapi pernah dapat kabar nggak kalau aku tuh pas lagi aku kampanye di Vapet aku dirudahi? Pernah? Oh iya, enggak. Aku pakai topeng marshmallow. Dan menarik juga di UB aku tengok ada Menteri Bahlil. Ya. Luar biasa loh. Dateng loh menteri. Dan Banyak dia nih kayaknya sekarang tokoh-tokoh gitu masuk ke UB. karena sudah musim politik. Bisa sih. Masuk ke kampus. Kembali lagi di Bacrit Podcast. Gokil. Woi, ini keren ini. Kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Malang. Yang aku tahu sih dia tinggal di Malang karena dia ngekos ya kan. Kita kenal di Malang dan kita satu kampus Universitas Brawijaya. Gokil. Jauh-jauh dan kita kenal sama narasumbernya ini adalah seorang aktivis aktif di kampus Brawijaya, anak EM, kalau kalian tahu EM, eksekutif mahasiswa, dan lulusan Fakultas Ilmu Sosial Politik terbaik di Brawijaya. Ini dia Kepi. Mantap. Oh, salam kenal. Salam kenal dan kenal lagi. Pin, Gimana? jauh kali sampai Medan ya? Iya, alhamdulillah ya akhirnya sampai Medan. Ngapain? Oh, kebetulan aku ada pekerjaan dari Jakarta, terus aku punya sekolah baru di sini. Asyik. Buka di perusahaan ya maksudnya ya. Lagi pembukaan sekolah baru, terus akhirnya visit dan bantu untuk aktivasi di sekolah tersebut. Sekaligus ya mentoring, pengajar, dan operation di sana. Sekolah apa? Namanya Sekolah Murid Merdeka. Murid Merdeka. Iya, kita berbasis pada kurikulum Merdeka. Oke. Kayak gitu. Berarti muridnya semua itu anak PP semua itu merdeka katanya. Enggak ya? Enggak nyambung nih. PP apa tahu PP? Enggak tahu Enggak juga tahu sih. ya, pemuda Pancasila. Oh, oke. Jadi sekolah Murid Merdeka. Itu kamu situ sebagai guru? Enggak, aku Kepsek? bukan juga. Enggak juga. Juga bukan. Lebih ke aku bisnis development-nya aja. Business development. Dan kebetulan lagi di sini ada perjalanan dinas ya udah. Ngapain aja business development itu? Agak lumayan banyak. Yang pasti sih ekspansi bisnis. Oke. Ngomongnya ekspansi bisnis ya, hal-hal marketing kayak gitu-gitu Oke. sih. Kurang lebih seperti itu. Dan baru buka di Medan? Lagi buka di baru Medan di 2 bulanan. Baru 2 bulan? Iya, dan sekarang fulfill sih, alhamdulillah. Fulfill? Iya, jadi untuk jenjang yang kita buka itu masuk semua gitu. STK, SD, Dari PAUD sampai SMA kita udah iya? masuk semua. Wow, itu di mana lokasinya? Di Gajah Mada, depan Gedung Permata. Depan Gedung Permata, ruko ya? Dulu kantor Transvision kalau nggak salah. Sekarang dijadiin sekolah. Itu sekolahnya malam nggak kan? Enggak. Karena beda kalau malam di situ Jadi, kan. Sekolah Murid Merdeka itu adalah sekolah blended learning pertama di Indonesia. Jadi sistemnya itu nggak semuanya datang ke sekolah. Jadi dia ada yang online, ada yang offline. Jadi tergantung tuh di dalam satu hari itu kelas yang online itu di jam-jam berapa, kalau yang offline itu jam-jam berapa. Jadi kalau misalkan datang pas sesi offline tatap muka, jadi baru datang ke sekolah kayak gitu. Ente kan FISIP nih, Iya. lari ke guru coba. Tapi lebih ke ini sih, Iya. bisnis manajemennya ya. Iya. Kenapa itu nggak? Lebih berdampak sih aku ngerasanya. Kalau misalkan FISIP dulu kayaknya udah cukup ya bahas tentang organisasi dan politik yang sangat melelahkan. Kemudian sekarang masuk ke bisnis pendidikan yang aku rasanya lebih ngerasa impactful sih ke anak-anak, ke profesional kayak gitu-gitu. Jadi lebih sevisi aja sama hidup. Berasa sok bener banget ya. Emang selalu bener itu ya. Kayak gitu sih. Jadi nggak begitu lulus langsung masuk ini enggak? Enggak. Kemarin jadi, apa itu? Ngapain dulu jadi HR dulu. Sempat HR. Ini HRD. HRD, kemudian kena COVID, layoff. Kemudian pindah ke Quality Assurance. Terus sekarang Business Development. Quality? Assurance. Oh, asuransi. Enggak sih. Jadi dia lebih apa ya? Back after sales.
Kalau dulu tuh ngomongnya after sales. Jadi kalau misalkan nih produk-produk yang kita jual itu udah kejual nih, baru nanti kayak kualitinya tuh apa, sesuai dengan standar yang perusahaan tetapkan apa enggak. Oke, berarti sudah 3 kali lompat nih setelah lulus kuliah. Iya. Dan ini ternyaman di sini? Enggak. Ya, saat ini sih masih nyaman. Oke, berarti di kerjaan sebelumnya nggak nyaman? Iya, nyaman-nyaman aja sih. Cuma ini lebih ngerasanya impactful aja. Oke. Kenapa nggak begitu lulus langsung masuk partai politik? Pertama melelahkan sih. Aku ngerasainnya kalau ngikutin politik itu pertama capek, keduanya kayak aku nggak begitu kuat berhadapan dengan orang-orang yang berpolitik kayak gitu. Emosi sendiri bawaannya kayak gitu. Jadi belum bisa memisahkan. Akhirnya memutuskan untuk setelah kuliah cuma sebagai followers aja, jadi lebih kan ngikutin karena kebetulan nih lingkungannya masih tetap banyak yang terjun di dunia politik sama seperti kamu ya kayak gitu terus ya udah lebih suka emang di bidang profesional aja kayak gitu. Seangkatan Zidni kan? Iya. Satu jurusan kan? Satu fakultas aja. Satu fakultas. Beda jurusan. Dia kan sosiologi. Ente kan memenangkan Zidni kemarin itu luar biasa. Kenapa gak dilanjutin lagi potensi? Tapi kalau misalkan kebetulan di daerahku juga lagi ikut kayak semacam pemilihan kelurahan sih tetap masih ikut. Kayak gitu tuh masih ikut. Cuma kalau terjun di politiknya langsung kayak jadi politik praktisnya ya. Praktis tuh emang kayaknya enggak sesuai passion aja. Mengikutin saja alur politik. Kalau ngomongin tentang strategi kayak gitu aku suka. Jadi masih hal tersebut masih nyambung gitu. Cari suara, gimana brandingan gitu-gitu. Gimana bangun brand image ke personal itu masih bisa lah di situ. Tapi kalau sebagai orang yang orang yang langsung nyalek gitu atau itu sih kurang. Kan dari mulai tamat ente asal dari mana? Apanya? Aslinya Pekalongan. Dari Brawijaya, setelah lulus dari Brawijaya sudah berapa kota yang ente tempati? Maksudnya sudah pernah disinggahi? Maksudnya singgah itu gimana tuh? Maksudnya ditempatin, kayak Medan. Berapa lama gitu? Kalau di Medan kan nggak lama sih, karena seminggu doang. Ya minimal seminggu lah. Kalau seminggu sih lumayan ya, udah beberapa. Udah keliling ya? Di Balikpapan, 2 minggu, terus tapi pas lebih sering tetap masih di Malang ya. Di Malang, kemudian Jakarta. Medan ini, kemudian Bandung. Terus mana lagi ya? Sekitar situ aja sih setelah kuliah kan. Perbedaan apa yang Kevin dapat antara Malang dan Medan? Beda banget ya, yang cuaca. Malang lagi dingin-dinginnya nih. Makanya pakai jaket ya? Iya. Malang lagi dinginnya. Terus pas masuk ke Medan ternyata panas ya kayak gitu. Terus? Pertama panas, keduanya kan kebetulan nyetir sendiri nih. Di Malang, di Medan. Nyetir mobil. Dan ternyata orang-orangnya tuh nggak ada yang mau memberikan jeda. Itu sih aku shock banget, kayak ini orang kok nggak mau yang ngasih space gitu ya untuk kalau misalkan kita nggak yang mepet-mepet, ya kayaknya nggak bakal dikasih space itu. Terus intonasinya agak kenceng. Contoh yang melekat banget. Pas kapan? Pas kalau di jalanan, terus kayak lagi ngobrol gitu-gitu, nadanya agak tinggi sih kayak gitu. Aku nggak bisa menirukan sih, tapi yang aku rasakan kayak gitu. Tapi kalau cara ngobrol ya seru sebenarnya. Asik ya. Cuma emang tinggi aja. Kayak ngajak berantem ya. Iya. Terus di Medan nih aku ngerasanya sangat beragam. Ada etnis India, kemudian Melayu, kemudian Chinese, yang sebenarnya kayaknya beragam dan rukun sih. Itu aku lihatnya seperti itu. Tapi aku kemarin sempat datang ke Sultan Delhi. Istana Maimun. Iya, Istana Maimun. Miris sih sebenarnya. Kenapa? Pertama banyak jemuran di sekitar sana. Jadi itu sebagai tempat yang harusnya dilestarikan dan iya kan. Itu kan salah satu kan etnisnya ada 3 nih, salah satunya dalam Melayu itu ya. Itu tuh sangat
kebanting banget gitu ya. Kalau misalnya pas aku jalan-jalan ke misal ke daerah-daerah Chinese, kemudian daerah-daerah tempat-tempat yang beda gitu ya dari Malaysia ataupun pemukiman Muslim, itu sangat beda banget sih. Pertama ya kurang terawat, kemudian Istana Maimun kurang terawat, terus banyak jemur-jemuran, jadi mengurangi estetika gitu ya. Terus pas masuk ya agak shock sih. Kenapa? Ternyata jualan. Lagi. Jadi ekspektasiku adalah datang ke kediaman Sultan itu, wah pingin melihat gimana sih bentuk rumah Sultan itu, tapi ternyata jualan. Di dalam jalannya. Jadi kurang begitu menikmatinya sih, kayak gitu. Itu sih yang, tapi duriannya enak. Kayak di sini aja ya yang durian itu 360 hari. Iya sih. Kalau di tempat aku kan cuma musiman ya. Tapi di sini tuh ternyata ya setiap hari selalu ada. Yang kalau masalah durian yang setiap hari dia jualan, dia punya kebun sendiri. Itu dia, kebun sendiri, dan dia bisa nata panennya bisa setiap hari itu gimana, sudah di tahap itu dia. Kemana, durian Bolang apa Ucok? Cuma Ucok sih. Ucok kemarin yang dekat dari sekolahku di Ucok. 2 kali ke situ ya? 2 kali aku sih. Nagih ya? Nagih. Emang suka durian atau? Ini agak tips ya. Boleh. Bagi pendatang ya. Kalau datang ke sana, mending tanya dulu deh harganya, karena setiap beda orang beda pengucapan. Kemarin nih aku beli 2, satunya tuh memang agak kecil tapi nggak begitu kecil, satunya tuh besar. Itu harganya 175. Yang dua-duanya itu 175. Tapi pas di hari aku kedua? datang kedua kayaknya nggak begitu jauh yang dari yang pertama, yang versi kecilnya itu dia minta 150. Lebih murah. Ya, which is harusnya lebih mahal dong, karena kan kita 2, satunya besar banget. Yang hari kedua cuma dapat 1. Dapat 1. 150. Terus aku bilang, aku protes dong. Kemarin aku datang sini satunya tuh besar, satunya kecil, itu harganya 175 loh Bang. Kok ini cuma 1 dan cuma ukuran sini 150. Terus kayaknya aku coba untuk nego dan akhirnya nggak apa-apa dia 100 kayak gitu. Ya jadi tips ya kalau mau ke sana ya beda orang mungkin bisa jadi beda pengucapan. Hari pertama yang nawar siapa? Kevin. Hari pertama kita nggak nawar. Tapi langsung beli aja. Langsung di situ. Yang ngajak ngobrol harga Kevin. Hari pertama beli. Jadi hari pertama langsung. Jadi langsung nggak ada. 175. Oke, bayar. Pas hari kedua shock dong kok. Bisa 1 piece doang tapi 150. Oke, gitu ya. Tipsnya tanya dulu. Tapi enak ya? Tapi enak. Tapi coba terapkan ya. Apa? Beli di pinggir jalan, entah buah. Kevin jalan kaki belinya sama naik mobil. Itu beda treatment. Harga. Harga. Iya. Di sini beda ya? Bisa seperti itu. Gitu. Bisa sampai seperti itu. Oke. Untuk memainkan harga tadi. Gitu. Jadi itu sudah biasa. Apalagi tadi ngomong di Istana Maimun banyak jualan. Iya karena ekonominya sini sulit. Gitu. Apa jangan-jangan itu adalah salah satu bisnisnya Sultan? Enggak. Itu warga sekitar. Warga sekitar. Tapi harusnya bisa dilestarikan bersama sih. Ya, jadi itu jadi kritik mereka ya, kritik untuk mereka apalagi jemuran itu ya. Itu diresahkan wisatawan. Ente kan di situ sebagai wisatawan ya, masa lihat jemuran orang. Ada celana dalam. Iya. Wow, banyak. Wow. Jadi itu yang bikin mau kan nggak nyaman aja sih ya. Dan itu punya yang jaga. Itu yang punya jaga. Jadi yang jaga itu ada rumahnya di bawah. Nah dia ngejemur, tapi nggak bagus juga ya. Dia mau cari tempat lain ya kan jemurnya gitu ya. Itu kritik untuk ini ya. Iya. Yang lain ada lagi nggak perbedaannya? Apa ya? So far aku suka sih di Medan, cuma ya itu ya jauh-jauh ternyata. Kayak mau kemana jauh, tempat wisatanya tuh aku coba cari-cari wisata gitu ya. Rata-rata tuh 3 jam dari kota Medan, 2 jam dari kota Medan, jadi kayak cuma kota Medannya sebagai kata aja, jadi destinasinya lumayan banyak jauh-jauh dari kota Medan gitu. Betul. Yang aku rasa. Iya, karena Kevin ngebandinginnya sama Malang. Iya. Di Malang di situ semua wisata, apalagi Batu, kota wisata Batu, semua wisata. Iya kan. Kalau di sini di Medan itu dikelilingin Deli Serdang, kabupaten. Yang Kevin sekarang nginap itu di kabupaten Deli Serdang. Kevin kerja itu di Medan. Nanti agak kesana lagi ke wisata ke Brastagi itu udah Deli Serdang lagi, gitu. Arah ke Danau Toba ada lagi Deli Serdang. Lewat Danau Toba nanti masuk Deli Serdang lagi. Jadi Kabupaten Deli Serdang ini semua lengkap, miniaturnya Indonesia dia. Daratan ada, lautan ada.
pegunungan ada. Jadi lengkap lah di Deli Serdang ini gitu. Nah, Mantap sih, menurut Kevin nih sebagai lulusan ilmu politik, asik. Sistem pemerintahan yang ada di Malang dan yang ada di, kita bilang lah, di Sumatera Utara ya, Medan, Deli Serdang, apa yang perbedaannya? Aduh, aku Ada ngebaca nggak? kayaknya aku nggak expert itu ya untuk menjawab ini. Cuma so far sih aku ngerasanya kalau di Malang itu lebih nyaman ya. Oke. Lebih nyaman untuk berkendara, terus cuma di sini enaknya bayar parkir mobil itu cuma 2.000. Kalau di Malang hampir setiap tempat harus bayar parkir. Oke. Dan itu 5.000. Itu sih. Tapi emang jadi Malang kayaknya emang jadi concern lebih sih kayak masalah parkiran gitu ya. Tapi kalau misalnya secara, oh iya, kayaknya kurang ada satu jalan tol yang langsung ke Medan ya? Iya, nggak ada. Iya, itu sih agak PR ya. Jadi agak muter-muter dulu baru bisa sampai ke Medan. Ke kota Medannya nggak ada. Nggak ada. Cuma iya harus muter dulu. Harus muter-muter dulu gitu. Cuman ada satu yang mungkin nggak terperhatikan sama Kevin. Apa tuh? Cuman di Medan, klakson itu berfungsi dengan baik dan benar. Coba perhatikan. Begitu keluar rumah, berapa klakson bunyi yang di telinga Kevin? Ya lumayan sih. Dibanding sebenarnya. sama Malang. Iya. Apakah di Malang klakson itu dibunyiin setiap saat? Enggak. Nah itu dia. Merhatiin nggak sampai situ? Kalau misal pas kebetulan karena pakai mobil ya dan lewatnya tol mungkin nggak begitu. Cuma pas barusan banget yang coba untuk keliling-keliling rasain sih kayak semuanya tin. Tapi kayak aku ngerasanya tin itu bisa jadi kayak hai gitu. Kalau tin move. Jadi kayak harus minggir Gitu. Kalau tin gue ayo. gitu sih. Jadi aku ngerasanya pas baru kemarin sih ngerasain. Cuma kan kemarin karena lebih dari hotel ke sekolah dan itu ini nggak begitu. Cuma emang sekali dengar sih kayak gitu. Makanya bengkel-bengkel yang di Medan ini banyak memperbaiki klakson. Nggak bercanda. Oh ya, tapi satu lagi nih. Apa lagi? Ini agak unik sih. Oke. Jadi pas aku coba tanya orang yang SPV-nya di sebelah sana, ini kenapa kok banner-banner kita itu selalu dimasukin? Kan jadinya secara brandingan itu kan kita kurang jadinya, untuk kurang terlihat dan sebagainya. Oh, iya, soalnya di sini udah hilang kayak gitu. Hah? Hilang gimana? Iya, banner-banner kita tuh bisa hilang. Hilang? Siapa yang mencuri banner gitu? Bisa aja buat tukang biasanya bisa dijual gitu-gitu. Kayak, oh oke, itu pengalaman baru sih. Oke. Banner mana yang hilang? Banner sekolah? Banner sekolah. Oh iya. Kita banner-banner. Hari ini masih nampak, besok udah nggak ada? Iya, jadi cerita dari si SPV kita kayak gitu sih. Oke, ternyata bisa aja ya gitu. Bisa, orang hampir mirip dengan Madura. Madura besi ya. Di sini semua. Semua di sini gitu. Solusi. Jadi setelah ke Medan ini atau ke Kalimantan ya, Kalimantan kemarin itu ngejumpain siapa alumni? Ada? Kebetulan ada teman. Nggak kenal aku ya? Enggak sih. Nggak kenal ya? Nggak kenal. Dia circle yang berbeda. Oke. Kayak gitu. Gitu sih, paling ke Balikpapan, ke Handil, kurang lebih 2 mingguan. Oke. Nah, menurut Kevin, apa yang Kevin dapatin di kuliah itu diterapin nggak sama kehidupan? Banyak presentasinya atau gimana? Kalau secara keilmuan mungkin nggak begitu, karena secara career path beda gitu ya. Cuma kalau secara etos dan loyalitas dulu saat kuliah itu sangat berpengaruh sih. Orang-orang yang suka berorganisasi, kemudian tahu manajemen people, itu jadi ya bekal lah untuk. Terus manajemen emosi kayak gitu tuh sangat berpengaruh. Beda kok orang-orang yang dia kuliah sama orang yang nggak kuliah. Kerasa setelah dia lulus ya. Walaupun orang-orang bilang nggak kuliah juga bisa sukses. Iya, itu betul. Benar. Tapi secara kualitas itu akan beda kok dengan orang-orang. Ya walaupun dia sukses, cuma pasti secara dia manajemen orang gitu pasti akan berbeda. Benar, gitu sih. Benar. Karena di kuliah itu semua ilmu kehidupan ya di situ ya. Ilmu bersosial, kemudian apalagi kita kuliah di Malang, seluruh Indonesia ada di situ. Wajah-wajahnya dari Sabang sampai Merauke ada di situ wajahnya ya kan. Ente bisa kenal aku di Medan, yang Aceh juga ada kawan ya kan, nanti sampai Papua juga ada kawan di Malang.
gitu kan, luar biasa ya. Betul. Oke. So far di Medan seru sih. Iya. Nah, dulu Kevin sering ikut panitia juga kan ya? Kepanitiaan. Dulu itu sebagai candu sih. Jadi candu, ikut kegiatan tuh jadi candu kan? Kalau nggak ada... Rasanya dulu sangat seneng sih. Seneng kita ngelakuin itu. Tapi itu ya jadi sebuah, ya ada baik buruknya ya. Karena dulu aku kayaknya kurang tahu kapan harus berhenti. Aku kuliah 4,5 tahun. Yang harusnya mungkin banyak orang harusnya 4 tahun gitu. Tapi aku 4,5 tahun. Masih mending dong, kita 5 lebih. Oh iya, Oke. Tapi kan kamu 5 lebih karena ada sesuatu yang kamu lakukan, ya kan. Nah itu aku 4,5 tahun dan aku pure organisasi ya? Pure organisasi. Jadi aku ngerasanya itu agak kurang bijak aja, walaupun dulu masih sangat menyukainya. Harusnya ya ikut magang, volunteer, ikut lomba dan sebagainya. Kita kan satu Omek nih, cuman aku kan lebih nggak banyak berkegiatan di Univnya. Itu kan lebih banyak di Univnya tuh ya kegiatannya. Sampai sekarang aku masih ngebayangin apakah EM itu ada uang masuknya untuk anggota. Uang masuk tuh gimana? Artinya uang jajan. Ada kan ya? Uang jajan tuh gimana? Artinya ada proyek. Iya sih, artinya ada aja uang masuk untuk EM gitu. Oh ya, ada dong. Bukan hanya buat kegiatan. Oh, buat apa tuh? Ya kayak pungi-pungi gitu mungkin. Oh, enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Sependek pemahamanku, selaku adalah orang-orang kita gitu, orang-orang yang aku pegang tuh selama ini sih nggak pernah ya. Tapi presiden digaji? Dari mana? Enggak ya? Enggak juga. Palingan dapat beasiswa biasanya. Beasiswa apa sih kita lebih nyebutnya tuh, kan ada ya tuh beasiswa berdasarkan IPK tinggi, dan juga ada beasiswa berdasarkan dia jabatan. Jadi kayak di jabatan kampus itu biasanya dapat beasiswa dari kampus. Itu emang ada. Di tingkat fakultas ada, tingkat univ juga ada. Gitu sih. Sempat jadi panitia raja kan ya? Iya. Berapa kali? Kalau jadi panitia yang official itu kayaknya cuma sekali. Iya. Sisanya ya paling staff, mantau aja sih. Oh, jadi kayak SC, jadi talent gitu, atau MC. Gitu. Sambil minum ya? Iya, minum. Kita juga selain kita satu organisasi dalam kampus, juga kita satu organisasi ekstra kampus. Omek. Organisasi ekstra kampus. Kalau di sini cuma aku agak coret sih kayaknya. Kenapa? Tapi kayaknya kalau aku agak coret. Boleh, silakan. Apa yang mau dicurhatkan dengan Omek? Coret. Coret apa coret? Ya jadi coret aja, jadi kayak KW gitu loh. Sebutannya tuh KW. Biar kalau kiri itu gimana? Kan ada yang kanan, ada yang kiri nih. Kita sebut aja lah kama ya, kama kanan, kama kiri. Nah kalau aku tuh dulu kemarin dicap kama kiri. Oh iya? Iya. Aku sih nggak pernah dicap seperti itu. Cuma aku ngerasanya KW aja. Aku nggak bisa, bukannya nggak bisa sih. Nggak begitu representatif. Tapi ikut DM1 kan? Ikut. Oke, boleh cerita awal DM1 kayaknya dijerumusin juga nggak sih? Ya kebetulan. Kebetulan aku berhidup di lingkaran orang-orang yang seperti itu. Dan aku mensyukuri. Sebenarnya aku mensyukuri. Terus jadi diajak DM. Ya udah ikut DM1. Terus akhirnya ya udah jadi aja. Nggak yang penuh approaching atau yang lain sebagainya. Dan kebetulan kakak tingkat aku juga masuk dalam situ, kemudian di kos-kosan aku juga itu juga masuk di situ. Circle ya. Emang yang lingkaran seperti itu. Tapi nggak merasa apa namanya kalau di dalam sudah kayak ngapain, nyesel nggak? Nggak ya? Enggak sih, kalau nyesel enggak. Iya itu mensyukuri. Karena aku ngerasanya dulu pas aku kuliah aku lebih terjaga ketimbang setelah kuliah. Setelah lulus. Waktu itu mungkin ini belum banyak yang tahu ya teman-teman kita dulu. Dengan penampilan Kevin dan gaya ngomong Kevin, pernah nggak dikira kalau Kevin ini pelangi? Kalau secara langsung sih enggak ya. Karena secara personality itu emang orang mungkin langsung kenal aja, emang aku seperti ini aja sih. Kalau dicap seperti itu belum pernah. Belum pernah terdengar Kevin kalau Kevin bagian dari mereka. Atau mungkin aku yang nggak terdengar aja. Tapi secara kalau confront untuk nanya ini sih nggak pernah ya. Karena sampai lulus kuliah pun enggak. Karena waktu kita masih kuliah juga ada marak juga kan, sarangnya itu ada di UB kan, ada kan?
Mungkin. Oke. Cuma karena nggak begitu mengikuti kali ya. Oke. Jadi nggak begitu. Ya pernah sih sempat kayak dengar bla gitu-gitu. Cuma ya ignore. Aku pribadi lagi ya. Oke. Aku tuh nggak begitu tertarik sebenarnya ke ngomongin situ. kayak gitu-gitu. Tapi Jadi pernah digodai? digodain maksudnya? Nggak, maksudnya aku nggak pernah tertarik untuk ngikutin isu-isu yang seperti itu. Oke. Jadi aku lebih suka yang lebih entertainment. Oke. Atau ya organisasi. Karena dulu kan fokusnya organisasi ya. Iya, benar. Jadi organisasi. Oke. Sampai lulus organisasi. Bahkan kayaknya aku demis dulu deh, baru lulus. Oke. Demisioner, setelah itu 2 bulan selang kemudian aku lulus. Oke. Jadi demis dulu baru lulus. Oke. Kayak itu Nah, sih. ngelihat nggak Raja ketika kita sudah lulus dari Brawijaya, kegiatan-kegiatan Raja Brawijaya itu setelah kita lulus, menurut Kevin meningkat atau lebih bagus kayak zaman aku deh? Kemarin sih sempat rame ya, aku tapi belum begitu confirm ke Yang terakhir, adik-adik tingkat. terakhir Rame banget. Oke. Entah, nggak tahu sih ramenya kenapa, karena ya itu pas scroll rame nih bla 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 Oke. gitu, UB Brawijaya, Raja Brawijaya gitu. Cuma aku belum confirm langsung ke adik-adik tingkat. Cuma pas yang mereka yang pernah jadi panitia itu kayak langsung coba untuk naikin dan sebagainya gitu-gitu sih. Ada 2 sih problemnya, di dalam sama di luar. Kalau yang di dalam itu karena aku juga, karena tadi kemarin kita chattingan, nggak nguasain itu, aku coba cari tahu. Kalau yang di dalam itu tentang Ospeknya banyak yang pingsan. Nah kalau yang di luar Omek berantem sama AO. Bentar, kita bahas yang di dalam dulu. Kejadian seperti ini sebenarnya dari dulu sudah sering yang pingsan-pingsan kan? Enggak sih. Hah? Selama ini ya, selama aku Selama di ini ya panitia. megang nggak tuh? Asik. Kalau sampai pingsan tuh kayaknya enggak sih. Oke. Tapi karena emang kita lebih, kan harusnya ada terop ya. Kayaknya kemarin tuh kayaknya kurang deh terop. Terop ya. Terop-teropnya kurang dan mungkin nggak termanage dengan baik kayak gitu. Oke. Tapi kalau sampai yang pingsan, sebenarnya kalau pingsan beberapa itu wajar ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan Banyak banget yang pingsan. kalau banyak banget sih harusnya ya jadi PR ya. Kalau misalkan lebih, kenapa kok bisa jadi maba-maba ini banyak pingsan? Apakah karena mereka belum sarapan dari rumah kah? Iya. Terus apakah tidak menyiapkan makanan di jam-jam tertentu? Itu kan menjadi sebuah concern ya. Iya. Kalau dulu tuh sampai kita ada siaga pos-pos untuk kesehatan ya. Yang kalau misalkan dia emang ngerasa sedikit aja pusing tuh bisa Apa langsung. nama UKM ini kita? Apa? Yang tentang PMR-an gitu ya. Tapi kalau di kampus apa sih sebutannya? lupa lagi ya. Iya. Pokoknya itulah kan. Nah, itu kejadian itu pas lagi simulasi lagi. Oh, simulasi. Iya, simulasi yang banyak korban pingsan itu belum pas flash mob-nya. Oh, Gitu. Nah, artinya berarti malahan kalau misalkan dulu kita tuh kalau pas simulasi nggak ada yang pingsan. Betul, karena kita simulasinya juga nggak pagi kan? Nggak pagi. 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 Kita simulasi pagi. Tapi paginya yang nggak pagi banget. Iya. Nggak dikejar waktu kali kan gitu nggak kan. dikejar waktu. Dan itu beberapa. iya, dan nggak semua dia per klaster aja berapa orang kan gitu kan, perwakilan ini semua kayaknya ramai. Tapi aku ngelihat flash mob yang keren tuh UIN, tau nggak sih? Oh iya. UIN gokil sama UM. Tapi sekarang udah lihat belum sih UM? Kacau ya, banyak banget gambarnya. Ngeliat nggak? Kurang sih. Nggak ya? Belum gitu lihat. Ih, UIN kacau. UM. Jadi urutan pertama bagiku tuh yang bagus flash mob-nya tuh paper mob. Apa namanya? Bebas sih, nyebutnya paper mob kalau pakai dia paper. Ya, ada payung mob juga, ada umbrella mob ya kan. Umbrella mob. Kalau ya, di Medan mob. tukang ngemop. Gitu. Jadi kayaknya kalau dari segi kreativitas mungkin lebih upgrade lah ya tonton ini. Cuman iya, lebih melek teknologi sih. melek teknologi. Karena Lebih lihat promosi mereka itu luar biasa loh. Iya. TikTok mereka tuh aktif, tau gak sih? Bahkan banyak loh, jadi wah ternyata maba-maba UPI itu sekreatif dan Iya. oke itu ya kayak gitu. Secara visual Iya. dan secara idenya ya. Lebih melek teknologi dan aku rasanya Tahu nggak apa yang aku pikirin? Coba aja aku waktu itu dalam keadaan kondisi yang kemarin dan banyak teman-teman yang seperti itu pemikirannya. Ya. Oh, pasti bakal bisa berleluasa aku. Karena waktu aku di kampus juga cuma 1-2 orang yang melek sama kreator ya. Kesini hampir semua fakultas loh ada. Iya. Ada kreatornya, aku lihat. Panitia fakultas ada kreatornya, gokil sih kalau dia.
Ya lebih, ya semakin kesini kan generasinya juga beda ya. Betul. Kan sekarang udah Milenial nih ya. Gen Z dong. Gen Z, ya benar Gen Gen Z. Gokil. Nah, kita coba bahas yang di luar gerbang. Kejadian nggak efektif sih. Nggak tahu Samba. Sambut maba itu nggak begitu efektif, tapi kayaknya perlu tetap dilakuin untuk menjaga eksistensi Omek. Betul. Menurut aku. Betul. Tapi kejadian bentrok-bentrok ini hampir setiap hari, setiap tahun, setiap buka. Setiap ada samba pasti ada gitu. Norak sih. Betul. Cuma kadang aku juga bingung kayak kok ada ya yang mau bentrok seperti itu ya. Mungkin ya di tahap yang dulu belum sedewasa itu sih pemikirannya. Tapi kalau misalkan akhirnya dia mencoba beberapa tahun kemudian akan lihat itu. Kenapa juga ya dulu mau seperti itu kayak gitu sih. Tapi sempat ikut gabung itu samba-samba. Selalu ikut. Ikut di depan ya. Emang kamu nggak pernah ikut? Ikut dong. Tapi ya beda gerbang kan kita kan. Nggak pernah ketemu. Kalau ketemu paling di veteran. Ya kan di veteran atau di Suhat. Kalau kita paling di Papetnya, gerbang Papet dan gitu. Seru aja sebenarnya. Seru. Kalau buat sambut maba itu ya seru-seru fun aja sebenarnya, nggak perlu yang harus, karena nggak bakalan pertama secara convention gitu ya, secara terhitungnya itu harusnya nggak perlu pakai tangan. Ya udah ngebacot aja itu seru. Woi, nggak usah kalian gabung anti Omek AO ya, AO ngomong, oh nggak usah gabung sana kan seru. Udah gabung aja, orang tuh nggak punya kegiatan kan seru tuh ngebacot ya kan. Terus kemarin juga waktu aku ada kita ngasih brosur, yang lain ngasih brosur dicampak dulu punya kita, punya kami aja gitu. Dan aku rasa emang itu menjadi daya tarik Omek jadinya, sehingga membuat maba ini jadi apa sih AO? Enggak kayak gini sih AO, jadi kayak jadi udah anti AO jadinya. Tapi ya ada juga yang rasanya takut sebenarnya dengan sambut maba. Ya lagi-lagi sih semuanya tuh berperan ya pasti ada yang anti AO, ada yang ikut AO, ada yang ikut Omek, tuh pasti ada. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa. Itu hal yang normal dan wajar kayak gitu. Yang nggak wajar adalah orang yang skeptis kayak gitu dengan hal tersebut kayak gitu tuh menurutku ya kamu hidup di zaman yang semuanya itu emang berkeprihakan kayak gitu sih. Iya. Jadi ya seperti itu. Seru, cuma kayaknya perlu jadi PR sih untuk gimana Samba ini lebih menarik kayak gitu. Karena yang jadi sorotan emang Brawijaya cuy. Iya. Kampus lain depan jalan besar banget, kampus paling besar di Malang. Iya. Udah berapa tahun sih nggak megang Omek kita? Oh kurang paham ya kalau gitu. Ya. Karena setelah angkatan kita udah nggak dipegang lagi kan? Oh iya emang. Iya kan, setelah kita siapa? Mas Reza. Mas Reza. Masih kok. Setelah Mas Reza siapa? John. Mas Reza itu Mas Zahid. Iya, di atas Mas Reza, Mas Zahid, Ojan. Abis Ojan itu Izudin. Siapa sih? Azam. Oke. Abis itu kalah. Azam kalah. Sampai sekarang. Kalah, aku nggak tahu lagi. Nggak ngikutin lagi. Gitu. Karena udah zaman udah beda ya kali. Dan nggak pernah diundang jadi narasumber. Enggak ya. Enggak ini ya. Karena nggak sesuai kali ya. Nggak mencerminkan Anda itu soleh gitu. Mungkin karena kan udah jauh. Ya. Pertama lokasinya jauh, keduanya ya adik-adik kita udah berapa lama udah. Ya udah pada lulus malahan berapa adik-adik tahun kita, ya kan? udah nggak pada kenal gitu sih. Oke. Pin, goals kehidupanmu apa, Pin? Hidup nyaman, damai, bahagia. Ya udah. Sekarang udah ngerasain itu kan? Belum lah. Apa yang belum didapat? Ya belum nyaman. Belum nyaman. Belum damai. Banyak yang pingin dicapai. Misal career path-nya ya belum sesuai yang diharapkan. Secara tabungan dan buat masa tua juga belum begitu sesuai. Kalau kamu kan aku lihat asetnya udah banyak, terus semakin ya bagus gitu. Oh kan banyak sih kayak PR-PR yang perlu di. Karena ada satu langkah yang belum Kevin menikah ya. Itu dia, karena masih separuh agamamu. Betul. Jadi rezekinya belum double ya. Iya. Jadi gimana? Kapan? 2 tahun lagi ya, doain. 2 tahun lagi? Iya, aku sih berharapnya 2 tahun lagi ya. Umur berapa itu? Masih. Sekarang itu 28 udah kan? Enggak. 27? Enggak, 26.
Itu 96 kan? 96. Apa? Jadi mau 28 nikah? Iya, nggak apa-apa kan, nggak masalah kan? Nggak masalah sih, laki-laki. Iya, bagi orang sih 30 tuh masih oke Masih sih sih, untuk laki-laki ya. Apalagi banyak yang single. apalagi facemu muda terus nantinya. Amin. Tinggal ngukur jenggot segala macam udah muda kumisnya lagi. lagi bertumbuh nih. Nah, itu pakai apa? Wadoyo enggak? Oke. Pin, ikutin ini nggak Pin? Ada berita. Ini kan tadi menyangkut paut dengan kerjaan Kevin sebagai guru dan lagi membangun sekolah lah ya kan istilahnya. Menurut Kevin ada kita coba yang belakangan ini terkait dengan sekolah, ada anak yang disekolahkan sama YouTuber sama dokter. Tapi sekolahnya bagus, kata si dokter tadi. Karena menurut dokter tadi lulusan di sana itu bakal kerjanya akan bisa jadi kedokteran, dijaminlah kerjanya bagus. Menurut Kevin, apakah hanya di sekolah itu? Enggak sih. Oke. Sekolah yang dia tuju di mana ya? Palembang. Oh, Palembang. Kita nggak usah sebut nama sekolahnya. Ya. Kalau misalkan untuk sekolah, kebetulan nih aku punya sepupu ya, dia juga sekolah di salah satu kampus ternama di Depok. Oke. Tahu ya. Kalau di Depok. Maksud kayak gini, kalau misalkan untuk bilang career path ya untuk sekolah, penentuan sekolah itu emang penting karena beda sekolah beda kualitas. Walaupun mungkin banyak orang yang ngomong sekolah tuh sama aja kok tergantung orangnya, enggak. Betul. Enggak. Jadi ketika sekolah itu ada standarnya masing-masing. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu sekolah di sekolah yang bagus, kecenderungan pribadi si anaknya itu akan cenderung bagus karena dia hidup di ekosistem yang bukan terjamin ya, ada yang menjamin lah kayak gitu dengan ekosistem di sekolah tersebut ya gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah di sekolah itu jadi jadi dokter yang paling oke, bisa jadi, tapi nggak menutup kemungkinan di sekolah lain juga ada. Betul, gitu. Betul. Kalau aku tangkap sih seolah-olah hanya sekolah di situ yang potensi untuk jadi itu besar. Mungkin karena ada relasi dari keluarganya mungkin. Atau sekolah tadi punya relasi gitu ya. Relasi, terus mungkin keterjangkauan si orang tersebut lebih dekat. Jadi untuk memantau dan keep in touch-nya jauh lebih mudah kayak gitu sih. Karena gini, aku juga sebenarnya tergantung individu siswanya sih. Buat apa? Untuk jadi apa dia ke depannya. Iya kan? Karena gini, aku dari Man 1 Medan. Nggak pernah kebayang aku, dan aku nggak pernah cari tahu dari sekolah ini nanti kuliahnya bakal segala macam. Nggak pernah aku cari tahu. Iya. Tapi aku adalah satu-satunya yang di angkatan aku di Man 1 itu yang lulus di Brawijaya. Sisanya? Nggak ada. Nggak, maksudnya di yang lain. Artinya kan di Brawijaya ini kan gengsi nih, bergengsi kan gitu. Iya kan? Nah, kita bisa masuk. Nah, di atasku 1 tahun nggak ada. Nggak ada lagi? Nggak ada yang masuk. Di atas aku 3 tahun baru ada. Nah, di bawah aku setelah aku masuk jadi orang satu-satunya di 2014 itu 2014 kita ya. 2014 masuk itu satu-satunya dari Man 1. Setelah aku itu 2015 itu ada 5 orang yang terpilih dari sekolah Man 1. Artinya kan mempengaruhi. Individu tadi mempengaruhi. Walaupun nilaiku nggak bagus-bagus sekali. Iya kan? Tapi jadi PR, kenapa kok sekolah tersebut nggak bisa menjebolkan siswa-siswanya ke sekolah-sekolah ternama? Balik lagi ke individunya tadi, enggak dong. Emang ada porsi, emang individu itu punya ruang lingkup yang besar ya untuk mendobrak push your limit kayak gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kalau misalkan artinya kan kenapa kok cuma 1? Kenapa sekolah itu nggak bisa banyak yang bisa lolos kayak gitu? Itu kan sebuah jadi pertanyaan. Berarti bukan individunya aja dong. Berarti di situ ada sekolah yang ada mungkin entah pembelajarannya yang harus diperbaiki atau sistem pendidikan di sekolah tersebut harus diperbaiki. Karena kalau pertanyaannya adalah ini bisa kayak gitu ya, sebenarnya kan bergengsi. Ya, tapi kenapa kok jadi 1 kayak gitu? Tapi kenapa kalau misalnya sekolah tadi yang di Palembang tadi kalau dia bilang
ini akan menciptakan lulusan-lulusan terbaik untuk menjadi FKUI atau segala macam. Artinya kan semakin banyak saingannya untuk ke FKUI kan. Karena dia masuk ke dalam sekolah yang tujuan sekolah itu ke misal dari satu sekolah itu ada 100 orang yang nyoba ke FKUI dan yang terterima cuma 10. Tapi kalau dia di sekolah lain, dia berprestasi cuman sendiri, dia coba ke FKUI, bisa jebol kan dia? Karena nggak ada saingan. Oh, kok bisa? Saingan dari? Saingan dari sekolahnya sendiri. Iya kan? Bener nggak sih? Enggak dong. Karena kan sistemnya itu ada di UI-nya, bukan di sekolahnya dong. Kecuali setiap sekolah itu dikasih batas limitnya. Misal kita dari sana tuh cuma menerimanya 20 ya, dari sini cuma 10 ya, gitu-gitu. Iya. Masa iya UI nggak memvalidasi ke sekolah yang lain, ke SMA lain yang kalau SMA swasta kan gitu. Artinya kan ada semua sekolah yang ada di Indonesia ini berkesempatan untuk mengirimkan siswanya ke UI kan? Iya. Kan gitu. Cuma kan pertanyaannya adalah kan kita nggak usah jauh-jauh UI. Ya. Kita punya sekolah nih, ya. Kita nggak bisa menerima dari semua kalangan orang tua yang mau daftar tuh kita pun sama. Misal kayak beberapa daerah gitu ya, mau sekolah di sekolah kita, ya kita tetap ada standar di sekolah kayak gitu. Ketika emang anak-anak tersebut nggak sesuai kualifikasi, ya sama halnya kayak. Kalau kita bahas jalur undangan SNMPTN, zaman kita namanya SNMPTN. Nah, berarti kan semua sekolah punya kesempatan mengambil SNMPTN tadi kan? Iya, betul. Ketika di satu sekolah banyak yang coba ke SNMPTN tadi, misalnya ada 100 orang, ternyata yang terpilih cuma 10 orang. Berarti kan saingan nih. Enggak. Kalau misalkan SNMPTN itu kampus itu dia menerima cuma 100 ya dari jalur SNMPTN gitu. Ya siapapun itu memang berpeluang. Jadi saingannya bukan di sesama sekolah. Jadi emang sesuai grade-nya aja. Iyalah. Gitu. Berarti kan dilihat dari nilai raport kan? Nilai raport. Iya kan? Berarti kan bersaing mereka di sekolah tadi. Pertanyaannya adalah kalau misalkan di sekolah yang lain? Yang di sini ada 10 nih, misal 10 bersaing gitu. Apakah nilainya jauh lebih rendah dari yang di sekolah itu? Kan enggak. Bisa jadi enggak. Kalau misalnya ada sekolah biasa, nilainya siswa tadi nilainya tinggi, tingginya sama nih. Ya kan berarti kesempatannya sama untuk ke sana. Iya. Ya sudah, berarti kan dia nggak ada saingan. Iya. Saingan nggak sih? Tetap saingan dong, saingannya sama orang-orang yang sebelah sini. Karena saingan internal. Oh, kalau internal sekolah? Iya. Iya kan? Setuju nggak sih? Enggak. Kenapa ada saingan? Karena kalau misalkan lingkupnya menujunya adalah kuota untuk per sekolah untuk masuk ke kampus tersebut, itu iya, jadinya ada saingan. Tapi kalau misalkan semuanya terbuka, itu nggak jadi saingan. Karena dia bersaingannya adalah bisa saingannya di internal dan eksternal, di luar dari sekolah tersebut. Karena lihatnya dari kampusnya. Balik lagi, si anak tadi kan mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan sekolah yang dikasih dokter tadi. Berarti kan bukan nggak mungkin dia ketika dia keluar, dia sekolah di tempat yang lain, dia sungguh-sungguh dia bakal bisa ke FKUI kan? Betul. Tanpa harus masuk sekolah ini kan? Iya, itu betul. Ada kesempatannya sama kan? Kesempatannya sama. Itu maksud aku. Kesempatannya sama, cuma balik lagi dalam artian karena kan mungkin seorang itu punya preferensi. Kalau misalkan di sekolah yang diambil ternyata nggak sebagus yang di sekolah ini kan bisa jadi. Dan ada yang namanya referensi nota. Ketika kita kasih reference check. Bukan memo. Misal dari lulusan terbaik dari sini dikasih memo nih kayak gini. Karena kalau misalnya kita di lingkungan yang kompetitif, kita pun semakin lebih hidup daripada orang-orang yang kita mungkin lebihnya flat. Aku ngerasa sih, dulu aku tuh cari kerja di daerah Pekalongan tuh aku sama sekali nggak dapat. Malah aku dapatnya di luar itu. Berarti artinya emang terkadang lingkungan itu tidak bisa support apa yang kita punya gitu. Sama halnya kalau misalnya kita ruang belajar kelompok belajar kayak menurut aku ya, kelompok belajar ketika kelompok belajar itu tidak sama,
dia pasti akan tertinggal. Oke. Kayak gitu sih, jadi sama halnya kayak gitu sih. Oke. Dan menurut kamu tindakan anak itu untuk berhenti dari sekolah yang diberikan dengan biaya yang cukup mahal, sekolah di situ, menurut kamu tindakan anak itu? Kembali lagi ke konteksnya ya. Kalau misalkan dia punya planning selain itu sih it's okay ya. Bisa jadi ternyata dia nggak passion di apa namanya. Artinya kan kita harus tahu isi hati anak ini kan. Dia sebenarnya itu menerima tawaran tadi itu atas dasar emang kepingin dari hati atau menghargai saja. Atau mungkin reaktif. Maksudnya pas ditawarin ya tiba-tiba langsung oh iya kayak gitu tanpa pikir panjang. Iya karena jadi, mungkin ya kita bilang mungkin dia di depan kamera nolak kan nggak etis kan. Iya makanya reaktif sesaat. Itu dia. Gitu sih. Tapi kalau dari aku ya yang penting selagi dia punya plan ya it's okay sih. Karena dia punya plan hidup ya. Hidup ini kan pilihan ya. Betul. Mau kayak kembali lagi sebenarnya nggak ada yang salah untuk menerima atau menolak beasiswa. Bahkan ada berita kan yang dia menolak beasiswa untuk sekolah di mana gitu ya dari pejabat Indonesia deh, siapa sih? Yang di UB. Bukan di UB. Jadi ada orang yang dia tuh mau dikasih beasiswa untuk lanjutin sekolah, tapi dia menolak karena emang dia passionnya adalah tidak sekolah. Kayak gitu. Passionnya adalah tidak sekolah, tapi dia menyukai hal lain dan itu wajar. Kalau misalkan lebih baik, karena kalau ngomongin karir ya banyak kok sekarang kayak bootcamp yang akhirnya kita bisa tanpa kuliah itu bisa menjadi seorang data analis ataupun yang lain kayak gitu tuh. Sama sih halnya gini. Bahkan kamu untuk jadi seorang YouTuber aja nggak dari perkuliahan kan? Betul. Bisa jadi kamu ikut course-course yang lain. Betul. Jadi kalau misalkan apakah orang tadi menolak beasiswa itu bijak apa enggak? Sebenarnya bisa jadi bijak, bisa jadi enggak kayak gitu. Nggak bijak kalau misalkan dia mengambil tapi akhirnya nggak jadi apa-apa, kayak gitu. Dan mungkin bisa jadi dia begitu dia ngambil jadi beban. Aduh, aku harus sukses nih karena udah dibayarin kan, itu jadi beban sehingga nggak mau aku jadi punya beban, aku hidup nggak mau ada beban dari orang lain kan gitu. Ya udah beban dariku aja gitu mungkin ya, Vin ya. Dan menarik juga di UB aku tengok ada Menteri Bahlil, luar biasa loh, dateng loh Menteri. Dan dia kayaknya sekarang tokoh-tokoh gitu masuk ke UB karena sudah musim politik. Masuk ke kampus, tapi dulu nggak berlaku seperti itu, Pin kan? Kita tamu undangan kita untuk datengin Gatot Nurmantio aja susah banget. Iya kan? Dulu tuh lebih kok kayaknya angkatan militer gitu deh. Iya, hari ini politikus loh. Menteri loh. Mencuri perhatian, ya is okay kalau emang benar jujur atau segala macam apapun. Artinya sudah mulai masuk ke sana loh. Dikasih langsung yang bertanya kasih jadi CEO. Makanya aneh kalau misalnya orang masyarakat UB atau mahasiswa UB dia ngerasa skeptis terhadap politik, padahal sekarang banyak loh udah masuk kampus-kampus. Betul, apalagi Anda yang anak-anak UB yang tinggalnya di asalnya dari Deli Serdang, sini balik dari UB sini merapat ke kita biar kita kasih tahu di sini wadahnya biar tepat untuk berpolitik. Tapi jangan merem ya sama politik ya, nggak boleh ya, apalagi di kampus harus melek harus berkegiatan. Tapi aku punya satu tips untuk kawan-kawan yang dengar juga sama buat Kevin juga. Apapun yang kita lakukan, setuju nggak ya? Apapun yang kita lakukan, lakukanlah yang terbaik. Ya, aku setuju sih. Tanpa memikirkan apa yang harus kita dapat. Betul. Iya kan? Aku setuju. Karena kita nggak pernah tahu usaha mana yang bisa membawa kita ke titik tertinggi. Betul. Kayak gitu sih. Betul. Bahkan untuk kayak pertemanan. Betul. Dan jangan setengah-setengah ngelakuin hal itu kan. Makanya dulu kalau organisasi aku tuh total. Ya walaupun akhirnya lembur-lembur, kadang aku juga mikir kenapa ya dulu itu kan nggak dibayar, nggak dapat duit, tapi tuh segitunya gitu. Padahal kalau sekarang kan udah dapat pekerjaan dan sebagainya. Kenapa aku dulu mau ya? Ya tapi ternyata yang seperti itu yang akhirnya kebawa sampai akhirnya sekarang. Maksudnya kalau mau lakukan sesuatu yang secara total ya pertama adalah impact ya. Impactnya juga bagus untuk sekitar dan diri sendiri kayak gitu. Ada rasa
kebanggaan dan wah ternyata aku bisa ya sampai di titik ini, sampai melakukan hal ini gitu. Itu sih, jadi kalau misalkan lagi ya melakukan dengan total dan melakukannya dengan hati sih. Oke. Biar nggak capek, biar nggak kerja tipes sih. Kayak gitu ya. Jadi Pin, yang Kevin kangenin. Ya. Ya, mati lampu. Oke, mati lampu tadi Vin. Nah, di sini satu lagi, sering mati lampu. Oh iya. Iya. Mungkin karena aku tinggalnya nggak di rumah kali ya. Mungkin ya di hotel nggak, di hotel mah aman. Pin, menurut Kevin, perlu nggak ikut organisasi zaman sekarang? Kayaknya perlu, cuma sebatasnya aja deh. Oke. Karena kayaknya ya, oh ya untuk ini sih untuk organisatoris ya di kampus-kampus tuh. Sekarang udah mulai mikirin deh, organisasinya itu mau dibawa seperti apa. Jangan sampai kayak proker-prokernya cuma karena tahun kemarin, tahun dulu itu selalu ada, harus bikin lagi, harus tahu tuh objektifnya apa, esensinya apa kayak gitu. Karena aku ngerasanya ya kalau misalkan masih nih organisasi terus sampai yang masih jualan risol mayo gitu. Fundraising atau danusan yang lain gitu sampai menguras hati sampai atau ngeluarin duit gitu ya. Itu mungkin ada yang nggak apa-apa, tapi kayaknya itu perlu hal yang harus diperbaiki sih, karena kan sekarang harusnya lebih oke ya, kayak gitu untuk organisasi. Nah kalau misalnya mau organisasi juga kayaknya emang perlu tuh secukupnya aja, kayak tahu kapan mau berhentinya, kayak gitu mau kapan berhentinya, karena banyak kalau sekarang itu kayak harus ngambil kayak magang. Atau volunteer ataupun ikut lomba gitu-gitu sih. Dan lagi-lagi ya coba deh tanya lagi ya sama kakak-kakak tingkat ataupun yang saat ini tuh organisasinya itu se-impactful apa kayak gitu. Jangan sampai kayak cuma ya bikin event tapi ya udah kayak gitu-gitu sih. Aku rasanya berarti perlu ya. Perlu tapi tapi seperlunya karena udah nggak terlalu begitu impactful. Kalau ini aku kan beberapa ya udah lumayan sering nih interview calon karyawan baru gitu. Coba tanya, beberapa kan nanya, oh dulu di kampusnya apa gitu ya, oh ikut organisasi, emang organisasinya apa gitu, oh bla bla bla. Ternyata yang dia sampein gitu ya, gak begitu relatable sama kebutuhan industri saat ini, kayak gitu. Jadi karena harapan kita orang yang ikut organisasi ini bisa bekerja dengan baik waktu di kerjaan. Mungkin kan ada orang yang ngerasanya, oh aku ikut organisasi biar apa gitu-gitu ya. Tapi apakah yang kegiatan yang kamu lakukan itu relatable dengan kebutuhan industri saat ini? Karena kalau ini aku semakin banyak loh orang-orang yang mulai terjun ke dunia profesional tuh pas saat dia perkuliahan. Kalau misalnya organisasi di kampus kamu tidak sejalan dengan karir profesional kamu, mending tinggalkan aja sih. Atau minimal ya kamu harus tahu lah esensi dari bikin project itu kayak gitu, objektifnya apa, esensinya apa. Jangan sampai ini sih. Gitu. Momen apa yang Kevin kangen sama Brawijaya? Kampus. Apa ya? Kepanitiaan pasti ya? Enggak sih. Jujur enggak. Aku lebih suka pas ini sih, pemilihan. Iya sih. Jiwa apa ya? Fight. Ya fight-nya itu gimana caranya harus menang. Jaga suara. Iya, jaga suara. Kita sampai mabit-mabit ya nggak sih? Itu mungkin sebulan ya persiapan, misalnya end to end-nya kayak gitu. Rasanya capek banget tapi seru. Pas lagi kampanyenya. Gokil gak tuh? Iya, ngatur jadwal, talent, terus pemilihan, terus kayaknya kalau masuk ke FK segmentasinya kayak gini, kita harus berpakaiannya seperti ini ya, terus yang bawa atau apa gitu-gitu. Seru, kayak aku rasanya pas pemilihan itu adalah momen-momen yang paling seru dan melelahkan tapi menyenangkan. Tapi pernah dapat kabar nggak kalau aku tuh pas lagi aku kampanye di Vapet aku diludahi? Pernah? Oh iya, enggak. Aku pakai topeng marshmallow. Makanya waktu itu aku tuh ngerasa kayak coba aku yang dulu itu dikelilingin circle yang hari ini mahasiswa. Jadi kayak aku ngelakuin hal itu kan out of the box ya, kampanye pakai itu ya, nggak pernah kepikiran sama dengan partai yang lain kan gitu, pakai ini. Jadi di ruangan di gedung Vapet tuh kan ada orang yang lagi ngeliatin di atas gitu, diludahin tep ke sini, kena gitu. Jadi aku nolak. Terus kamu beneran sedih nggak? Iya lagi malah tertantang. Oke. Gila yang kalau udah ini bos, nggak tahu siapa, langsung kita gini. Itu tapi kalah juga sih calonnya. Apapun itu ya, tapi itu tuh nggak baik. Luar biasa. Nggak sopan.
Ya. Mungkin atau bisa jadi yang kamu lakukan atau pas saat Ya. itu kurang segmented aja Ya, di betul. fakultas kamu. Jadinya Perang fit and proper test. Gokil kan? calonku bagus loh. Iya, jangan lihat yang itu, nilainya jelek. Kasih Seru. kisi-kisi. Iya, Seru sih kalau pas masa-masa merah. Oke, Pin kasih tips dong untuk teman-teman yang hari ini masih kuliah, yang mau selesai kuliahnya agar menentukan arahnya kemana. Silakan. Oke, kalau dari aku tuh mungkin ada berapa ya? Coba aku nggak ngitung, tapi Iya. yang pertama adalah kamu harus tahu sih, kemarin mas bebas ya. Kamu harus tahu kapan berhenti organisasi, kapan berhenti main dan menyelesaikan skripsimu. Oke. Karena skripsi itu penting, yang penting tuh selesai. Maksudnya ya nggak apa-apa lah kalau misalkan kamu masih idealis pingin yang berdampak banget dan sebagainya. Tapi kalau misalkan itu tidak relate dengan apa yang kamu mau lakuin setelah perkuliahan, mending cari-cari yang gampang-gampang aja, yang penting selesai gitu. Tapi ya tetap ya esensi ya. Itu yang pertama, harus tahu kapan berhenti. Terus keduanya adalah cari koneksi. Oke. Cari koneksi. Bagi orang tuh ngerasanya kalau mungkin zaman dulu ngomongnya orang dalam ya. Iya. Kita nggak nyebutnya orang dalam, tapi koneksi. Koneksi. Koneksi itu sangat penting dalam Bener, dunia karir bener. kayak gitu. Cari tuh kakak tingkat. Oh ya pernah kerja di sini. Coba untuk ngejalin hubungan relasi gitu ya. Oh kalau kerja di sana ya minimal punya orang yang bisa kita Andalkan. Ya tukar cerita. Terus ya beda cerita kayak gitulah, pemikiran dan sebagainya gitu ya. Koneksi. Ketiganya adalah apa ya? Mungkin jangan hanya sekedar kuliah ya, tapi melakukan sesuatu gitu-gitu sih. Karena sekarang karena teknologi sosial media juga lebih ini ya, jadi lakuin apa yang kamu suka dan yang pasti berdampak. Karena kalau kita kembali ke kampung halaman gitu ya, kan pasti kan ditanya, oh kuliah tapi udah ngapain aja gitu-gitu, atau kok nggak ada dampaknya sih di lingkungan sekitar gitu-gitu. Jadi mungkin mulai ngerasa harus berdampak untuk sekitar sih kayak gitu-gitu. Gokil. Tapi bicara berdampak, aku selalu membanggakan diriku kalau aku tuh berdampak di Kota Malang. Wow, iya. Ketika konten aku lalu lintas depan veteran. Aku salah satu yang mendukung dan melihat itu semua ya. Iya. Aku ngerasanya kamu keren sih. Berdampak. Itu yang aku selalu kemana-mana aku bilang, aku tuh di Malang tuh ada yang ku kasih loh. Edukasi dan emang dilaksanakan sama Pemkot. Kamu berani dan berdampak. Iya, luar biasa. Berani untuk melakukan hal-hal orang yang nggak berani di masa itu. Luar biasa yang Iya kan? support aku kan ya. Ya walaupun banyak pro kontra ya, Iya. tapi ya hidup ini kan selalu ada pro kontra ya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Oke lah Kevin, terima kasih ya Bina. Iya. Udah mampir di Bacrit, banyak kali kuahmu. Gokil, Seneng jauh-jauh. banget nih ngobrol di sini ya. Semoga ya yang baik diambil. Iya, karena emang tipe ente banyak ngobrol kan. Iya. Emang suka ngobrol makanya kita coba sini. Tapi emang harapanku siapapun yang kenal aku waktu di kampus lagi mau ke Medan, nggak apa-apa hubungin aja. Siapa tahu kita bisa cerita di Bacrit juga kan gitu. Ini kali pertamanya loh. Temen yang mahasiswa duduk di sini. Wow, Betul. aku. Iya, orang pertama. Gokil. Orang Brawijaya yang pertama duduk sini. Keren. Sebuah kehormatan. Siap. Makasih banyak ya Pin ya. Aku Udah juga mampir makasih ya. di Bacrit. Semoga banyak yang bisa diambil dari kawan-kawan yang nonton di sini. Terima kasih juga udah menonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And yeah, see you in the next video. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.